Oke, tadi kita singgung tentang masalah perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Pasti teks tersebut itu ditulis di dalam suatu latar belakang budaya, konteks tertentu. Ketika teks itu berbunyi bahwa perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat, langsung dipindahkan ke zaman modern, berarti perempuan tidak boleh jadi pendeta, tidak boleh berkhotbah, tidak boleh jadi guru, mengajar. Menurut saya itu lompatan yang terlalu tinggi. Memindahkan teks dari sini ke aplikasi modern. Padahal proses yang harus terjadi adalah dia harus cari tahu mengapa perempuan dilarang di sini. Lalu kebenaran rohani yang melampaui budaya dan historis itu apa? Prinsip itu diambil, baru mencari aplikasi modern di sini. Nah, coba saya sedikit kasih pencerahannya begini. Pada masa di mana Korintus terlibat dalam penyembahan berhala, ini konteks historis. Mereka menyembah Dewi Diana, the Queen Aphrodite, dan ada sebuah kepercayaan di sana bahwa kesuburan Korintus itu terjadi kalau ada hubungan seks antara dewa dan dewi. Jadi kalau ada dewa sama dewi mau berhubungan seks, itu membuat tanah Korintus menjadi subur. Masalahnya adalah kalau dewa sama dewi tidak mau hubungan seks, nanti Korintusnya tandus. Supaya Korintus tetap subur, harus berusaha membuat dewa mau tetap berhubungan seks dengan dewi. Bagaimana caranya? Rangsanglah dewa dan dewi. Melalui apa? Melalui pesta seks. Karena itu, secara periodik dilakukanlah acara pesta seks di kuil Dewi Diana, di mana kuil itu menyediakan perempuan-perempuan pelacur bakti. Kira-kira sekitar 1000 pelacur bakti di sana, yang melayani acara pesta seks. Pada tanggal-tanggal yang ditentukan, maka laki-laki Korintus dari berbagai macam tempat itu akan pergi naik ke gunung sana untuk pesta seks. Misalnya pada saat saya mau naik ikut pesta seks di sana, ada orang tanya sama, "Bapak mau kemana?" "Saya mau berkorintus." Berkorintus itu artinya terlibat dalam pesta seks. Disebut pelacur bakti karena mereka pesta seks di sana untuk kebaktian dan kesuburan Korintus. Tapi ada peraturan di sana. Semua laki-laki dari penjuru Korintus silakan naik untuk berkorintus di sana. Tapi ada peraturan di kuil. Laki-laki tidak boleh berbicara dan ngatur apapun. Semua ditangani oleh perempuan di dalam. Konteksnya begitu. Nah, dalam konteks seperti itu, maka laki-laki itu di dalam kuil itu tidak, pokoknya diam saja, pasif. Semua diatur perempuan. Tahu-tahu Injil masuk ke Korintus dan banyak terjadi pertobatan. Dan cukup banyak perempuan-perempuan ex-kuil sekarang karena jadi Kristen masuk ke gereja. Begitu besok mereka masuk ke gereja, mereka lupa bahwa ini bukan kuil. Maka gereja mengalami kekacauan karena banyak perempuan yang mau ngatur di dalam gereja. Dan laki-lakinya disuruh diam. Budaya kuil ikut masuk. Dan itu menyebabkan kekacauan di dalam gereja. Mengatasi kekacauan ini, lalu akhirnya perintah lokal datang. Perempuan-perempuan aku larang berbicara dalam pertemuan jemaat. Itu konteks historisnya, budayanya. Sekarang, coba cari kebenaran kekal yang melampaui latar belakang budaya dan historis. Kebenaran kekalnya apa? Kenapa perempuan dilarang di situ? Karena menyebabkan kekacauan. Prinsip kekalnya apa? Prinsip kekalnya adalah, kalau begitu yang mengacau dalam gereja jangan bicara. Itu prinsip kekalnya. Kebetulan di sana yang ngaco perempuannya. Prinsip kekalnya yang bikin kacau jangan bicara. Sekarang masuk ke gereja kita. Apakah semua perempuan di gereja kita mengacau? Tidak. Kalau begitu tidak tepat kalau kamu menerapkannya perempuan dilarang bicara dan tidak boleh jadi pendeta. Ke sini.